Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngantuk-ngantuk sedikit ya. Ya, puasa memang ada perbedaan perubahan apa ya? Proses transisi. enggak dalam tubuh itu apa? Pengolahan dalam tubuh itu apa kan? Metabolisme. Ya, metabolisme kita berubah. Nah, kadang-kadang habis apa ini? Ya, habis sahur itu ya nggak enak. Badannya itu kurang enak gitu. Pengennya diistirahat. Nah, kamu ternyata punya kemampuan untuk resiliensinya tinggi ya, kemampuan untuk bisa mengelola perasaan, emosi, ketidakstabilan tubuh dan sebagainya. Hari ini kita memulai mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam, ya, manajemen lembaga pendidikan Islam, manajemen lembaga. Jadi kita kayaknya tidak bisa lepas dari pengelolaan suatu lembaga. Ada juga pengelolaan organisasi. Jadi lembaga pun itu organisasi. Nah, tentu mungkin kita juga tidak tidak asing bagaimana mengelola organisasi. Ya, organisasi kecil misalnya di level 5 prodi, di level BEM atau ekstrakurikuler atau juga di kampung. Nah, itu sebetulnya kayaknya sudah familiar, kita sudah familiar, tetapi mungkin teori-teorinya itu kurang familiar. Nah, pada mata kuliah ini itu nanti kita akan mengkaji bagaimana mengelola lembaga secara baik, efektif, efisien dan sebagainya. Itu nanti menjadi materi kita yang lebih difokuskan ke lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu ada siapa? Ya, lembaga pendidikan Islam itu misalnya madrasah, pesantren, itu yang sudah nyata-nyata ya. Terus ada majelis taklim juga, ada masjid, itu bisa juga dianggap sebagai lembaga. Tapi juga ada sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang sepertinya umum tapi dilabeli Islam, misalnya sekolah dasar Islam. Nah, itu bisa kita anggap juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Loh Pak, berarti sekolah dasar SDN itu tidak, SDN, SMP misalnya, SMP, SMA itu berarti tidak Islam. Ya, secara formal kelembagaan itu tidak mengklaim sebagai lembaga Islam, tetapi boleh jadi di dalamnya itu muatan-muatan keislamannya juga kuat, boleh jadi. Tetapi kita kan mungkin lebih banyak mengacu kepada formalitasnya. Secara formal ini lembaga pendidikan Islam enggak, gitu, legal formal. Nah, terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam, silabus kita itu terlalu mikro. Saya kemarin baca silabusnya itu mikro banget. Nah, saya ingin mahasiswa saya itu mengenal konsep-konsep besar dalam manajemen, konsep-konsep besar dalam manajemen. Karena nanti kalian ketika terjun di dunia pendidikan, entah itu pendidikan formal atau non formal, itu nanti kayaknya nggak akan jauh-jauh atau mungkin akan sering bertemu dengan konsep-konsep besar tadi itu. Yang sudah saya WA-kan ke kalian itu yang pertama apa yang pertama? Ya, dalam manajemen itu ada konsep-konsep besar yang sering POAC, terus kemudian PPEPP, terus apa lagi? SWOT, SWOT, terus
Sigma, terus Kaizen, terus TPM, apa lagi? TPM, terus QA, Quality Assurance. Ini singkatan dari QA, Quality Assurance. Atau Quality Control, ya. Bacanya control, Quality Control. Apa lagi? Lean TPM. Terus apa lagi? Accreditation, ISO ya, ISO, SNA, standar internasional. Apa lagi? Oh ya, ada marketing apa lagi? Marketing itu terus ada promotion. Ini belum saya sampaikan. Promotion, ada selling, masuk bagian dari marketing. Promotion, selling itu ada istilah branding. Kamu sedikit mungkin ngerti branding ya? Kan sudah sering kan? Ini branded, barangnya branded. Ini kan berarti sudah ada proses branding gitu. Terus ada positioning. Apa itu positioning? Terus tadi yang terakhir tadi apa tadi? Red Ocean, Blue Ocean. Ini konsep-konsep besar dalam bidang manajemen yang nanti kalian itu pasti akan bertemu menurut saya loh. Kecuali kamu di lembaga yang tradisional banget. Nah, kalau tradisional banget mungkin nggak mengalami ini, walaupun bisa dikenali, walaupun ada yang bisa dikenali. Coba kita lihat dulu dengan yang pertama, POAC. POAC itu apa? Itu singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah itu ya, POAC. POAC itu sudah kayak menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang mengelola lembaga. Nah, ini tentu kemudian lembaganya itu lembaga modern. Kalau lembaga tradisional biasanya nggak pakai gitu-gituan, planning nggak ada, ya pakai melaku, nah gitu ya. Itu lembaga tradisional begitu. Planning nggak ada, mengorganize itu seperti apa? Mengatur ya, membagi tugas ya, gitu ya. Mengatur, membagi tugas. Job description itu diatur demikian rupa. Jadi di sini ada planning, itu nanti ada visi, misi, program kerja atau ya program renstra, renov, program kerja, RAPB, program kerja, RAPB. Kalau organisasi sehat atau lembaga pendidikan sehat, itu harusnya ada ini, sudah menyiapkan visi misinya. Ini pendidikan atau lembaga ini mau dibawa kemana sih selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Lembaga ini mau dibawa kemana? Ya nggak bisa dibawa kemana-mana kalau saprasnya di sini semua. Nggak begitu, capaiannya itu mau nasional saja atau internasional, misalnya begitu. Levelnya itu akreditasinya unggul atau hanya baik sekali atau baik A, B atau C. Nah itu adalah contoh-contoh
suatu lembaga. Capaian nanti itu kita bisa mencapai ISO atau enggak? ISO itu apa sih? Ada pengakuan internasional bahwasanya lembaga kita itu bermutu, kredibel gitu loh. Jadi sudah dijamin oleh lembaga penjamin ini, penjamin mutu. Nah, lembaga penjamin mutu seperti ISO itu memberi garansi kalau lembaga ini bagus, lembaga ini kredibel, sehingga orang percaya. Orang-orang yang memang sudah mengerti bagaimana kerja, misalnya kerja akreditasi, kerja ISO, itu kemudian sudah, oh iya ini sudah dicek betul, sudah ada quality control. Jadi mutunya itu sudah betul-betul dikontrol, dijamin, nggak ada salah produk. Nah kan kita kadang-kadang kalau mau beli sesuatu itu kan cari yang produk yang gagal gitu ya. Nah kami ini jangan produk yang gagal juga. lulusan FAI, lulusan PAI ini apakah juga akan menjadi produk yang gagal? Nah ini tergantung dari proses yang selama ini dilakukan. Apakah sudah dilakukan berbagai macam penjaminan mutu, apakah quality controlnya dijalankan benar atau tidak? Nah kalau nggak ada quality control, nggak ada jaminan kualitasnya, ya jangan-jangan nanti lulusan itu nggak sesuai standarnya sekian, ternyata nggak bisa dipenuhi, sehingga nanti ketika kualifikasi itu nggak dipenuhi, maka di masa yang akan datang dia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang diharapkan karena kalah bersaing dengan yang lain yang memiliki kualifikasi yang baik. Nah seringkali terjadi begitu. Jadi kamu jangan sampai ini ya jadi produk gagal ya. Karena kalau jadi produk gagal biasanya gimana kalau produk gagal? Disingkirin ya. Jadi ketika pasnya kan ada ini yang ngecek kan, ngecek barang itu produksi barang gitu ya, cek bagus, lanjut dikembangkan, yang bagus dilempar. Terus nanti kalaupun misalnya masih bisa dijual, harganya bagaimana? Murah ya. Dan kita kadang-kadang ya udahlah cari yang murah aja. Oh ternyata yang murah juga dibutuhkan, tapi kan yang murah ini akhirnya jadi murahan kan. Nah masa kita umat Islam jadi murahan kan? Ya agak bagus kan. Nah maka lembaga pendidikan Islam ini harus mampu menjalankan institusinya secara benar, secara layak, secara kredibel, secara baik, sehingga nanti menghasilkan lulusan sumber daya manusia yang unggul, yang betul-betul memiliki kualifikasi yang diandalkan. Nah begitu, membawa kemajuan, membawa perbaikan. Nah itu nanti orang-orang yang punya kualifikasi itu akhirnya bisa begitu gitu. Paham ya? Nah ketika kamu melakukan planning itu perencanaan apa yang direncanakan juga ya berdasarkan target capaian, tujuan, visi misi, maka akhirnya ditetapkan rencana strategisnya itu seperti ini. Ada renstranya. Nah, kamu pernah buat renstra atau belum? Belum pernah buat renstra. Nah, nanti kalau kamu di sekolah kamu kok belum ada pembuatan renstra, ajak mereka untuk membuat renstra. Perencanaan yang di situ nanti akan melihat SWOT-nya seperti apa. SWOT itu apa Pak? SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Apa artinya strength? Kekuatan. Terus weakness? Kelemahan. Opportunity? Peluang. Threat? Ancaman. Yang harusnya bagus itu apa? Dari SWOT itu yang kita idealkan yang bagus itu seperti apa? SWOT, strength, weakness, opportunity, threat.
Yang kita harapkan bagus itu seperti apa? Kondisi yang bagus, yang ideal itu seperti apa? Strength. Ya, kita itu punya banyak kekuatan, punya banyak kehebatan, punya potensi besar, SDM-nya luar biasa, saprasnya juga lengkap, inputnya mahasiswanya itu unggul-unggul, cerdas, IQ-nya tinggi-tinggi semua. Nah, itu berarti kita punya kekuatan, punya strength, ya. Itu yang diharapkan kan begitu. Nah, opportunity-nya, peluangnya juga kalau bisa bagus-bagus semua. Peluangnya di depan ini ekonomi semakin baik, terus kemudian teknologi berkembang luar biasa, AI juga sangat membantu dan sebagainya. Jadi di situ ada banyak peluang-peluang yang nanti dapat diperoleh. Nah, yang diharapkan rendah itu weakness-nya, kelemahannya itu kalau bisa ya ada sih kelemahan tapi nggak seberapa. Misalnya kelemahan nggak seberapa itu apa? Ya kadang-kadang administrasinya itu masih manual misalnya. Loh kok masih manual? Ya kurang bagus lah itu weakness. Trade ancaman, ternyata ada pesaing. Pesaingnya luar biasa, dana modalnya besar. Terus mereka sudah punya nama karena brandnya itu misalnya sudah dikenal secara internasional. Misalnya Oxford buka kampus di sini, terus kemudian Harvard buka kampus, Al-Azhar buka kampus di sini. Wah, bahaya. Itu namanya trade ancaman. Nah, begitu ya. Nah, nanti itu dianalisis demikian rupa. Kira-kira itu kita akhirnya harus berjalan di strategi yang mana? Strategi yang kita pilih strategi yang mana? Di restra itu dituangkan, dan nanti semuanya mengikuti jalan yang sudah ditetapkan itu. Gitu. Target-target capaian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu semuanya dievaluasi, dan harusnya nanti itu terjadi yang namanya seperti ini, continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Perbaikan terus menerus. Jadi kalau terjadi continuous improvement seperti ini, nah berarti institusi kita akan semakin maju, semakin berkembang. Nah, ini yang sebetulnya harus kita upayakan. Jadi di sebuah organisasi kalau nggak ada plan seperti ini, peraturan-peraturan yang dibutuhkan juga peraturan-peraturan tentang organisasi dan tata kerja, job description-nya itu nanti diatur seperti apa, itu harusnya nanti kalau nggak diatur, kamu tahu nggak, madrasah itu seringkali kepala madrasahnya itu nggak ganti-ganti. Nah kan, itu berarti kemungkinan nggak ada peraturannya, nggak ada statuta. Nah, gitu. Apa itu statuta? Atau OTK, organisasi tata kerja tata laksana. Mestinya kalau di statuta itu diatur, kalau ada statutanya mestinya diatur bahwasanya jabatan kepala madrasah itu masa kerjanya, masa pengabdiannya adalah 5 tahun. Kalau 10 tahun ya silakan, boleh dipilih kembali untuk jabatan periode kedua, tidak diperbolehkan untuk periode ketiga. Kenapa sih? Ya itu seringkali dikaji kepemimpinan terlalu lama itu jadi tidak baik untuk lembaga, oleh organisasi jadi gak bagus, gak ada penyegaran, gak ada perbaikan, cenderung nanti mengarah kepada sentralistik ke satu orang dan menjadi otoriter. Ketika otoriter itu semau gue, kalau sudah otoriter semau gue, ada kenyamanan nggak? Nggak ada. Tapi kalau organisasi diatur bersama, dikelola bersama, semua orang merasa ikut andil di dalamnya, semua orang merasa memiliki, saya juga punya peran di sini, saya juga ikut andil, saya juga usulan saya juga bisa diterima oleh forum dan disepakati untuk dijalankan bersama dan hasilnya berdampak bagus, semuanya
mode of work-nya, ngerti mode of work. Nah ini banyak istilah nih. Jadi kalau kita itu kerja mulut, apa kerja mulut? Itu iklan berjalan. Kamu punya lembaga pendidikan, terus semua orang di dalamnya, warga lembaga itu, warga sekolah itu, ngomongnya bagus semua, merasa nyaman, merasa puas, merasa senang, merasa bangga. Kamu bangga nggak dengan lembaga kamu? Bangga sekali. Senang nggak kamu dari sana? Nah, seringkali nggak begitu. Lembaga itu seringkali dihuni oleh orang-orang yang nggak puas. Nah, apa gajinya nggak cukup gawe itu sabun, misalnya gitu ya. Apa dimonopoli oleh orang tertentu, kita hanya jadi pesuruh saja. Nah, misalnya, jadi ketika gitu yang terjadi, itu kan dia juga punya pergaulan, punya circle kan. Nah, ketika mereka punya pergaulan, punya circle, punya medsos apalagi, mode of work-nya itu jadi negatif, jadinya negatif campaign. Ngerti negatif campaign? Malah iklan negatif, kampanyenya negatif. Akhirnya banyak orang tahu, oh lembaga di situ kurang bagus. Nah, kalau kurang bagus, ngapain saya ngirim anak saya ke situ gitu loh. Ini kan menjerumuskan anak saya. Ini kan membuat masa depan anak saya suram ini kalau ke situ. Nah, itu jadi negatif campaign. Nah, kalau mode of work-nya itu bagus, karena dia puas, dia senang, dia bangga. Kalaupun kurang sejahtera, maksudnya kesejahteraannya nggak begitu bagus, tapi ada semacam apa ya, sense of belonging yang tinggi, merasa memiliki, merasa ini bagian dari perjuangan, merasa ini adalah cita-cita bersama, merasa ini harus dibesarkan. Maka ngomongnya di luar, ngomongnya di medsos dan lain-lain itu bagus semua. Nah, kalau jadi bagus begitu, maka itu seperti iklan berjalan. Lembaga nggak perlu bayar mahal-mahal untuk marketing, untuk promotion, untuk iklan. Nggak perlu misalnya iklan di Google, iklan di Facebook, iklan di IG, iklan di TikTok. Seringkali kan kalau kamu masuk di IG, di FB, di TikTok itu kan ada seliweran konten yang sebetulnya kita nggak inginkan, kita nggak harapkan, tapi muncul aja di depan kita. Nah itu kan disetting oleh pemilik ini medsos itu, karena pemilik medsos bisa membuatkan, mengiklankan, bisa mengatur supaya konten tertentu itu bisa terlihat, dan orang yang ingin kontennya itu dapat disebarkan ke banyak orang itu harus bayar. Nah gitu kan. Sekarang kan banyak iklan di media sosial, namanya calon media itu banyak yang pakai iklan di medsos, di FB, di IG, di TikTok. Nah itu mereka kemudian mendapatkan semacam pengiklanan, promosi. Nah itu semua kadang tidak dibutuhkan jika tadi semua warganya itu merasa puas, layanan dari pimpinan bagus, layanan kalau mahasiswa yang layanan dari administrasinya bagus, layanan dari dosennya bagus, terus kemudian ya ada kepuasan dari pembelajaran dan sebagainya, otomatis ngomongnya itu bagus-bagus. Nah saya nggak tahu kamu ngomongnya di luar itu bagus-bagus atau nggak bagus ya? Nah kalau bagus-bagus itu berarti ada proses pengelolaan institusi yang baik. Nah kalau nggak bagus berarti kemungkinannya pengelolaan institusinya nggak baik. Nah, gitu. Nah kalau tadi P planning, ketika plan saja itu sudah harus pakai SWOT. Terus mengorganising itu ya mengatur pembagian tugas setiap unit, setiap organ, setiap individu. Jangan sampai ada
orang itu yang nggak ngerti pekerjaannya apa, job desk-nya apa, tugasnya apa. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah semuanya terdistribusi pekerjaan itu sudah diatur di OTK, di statuta dan OTK. Di statuta itu juga diatur, misalnya begini. Kepala sekolah itu tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, kewenangannya apa, wakil, nah itu tugasnya apa, dan sebagainya. OTK nanti juga mungkin mengatur begitu. Tugas tenaga pendidikan itu apa saja gitu. Nah kalau ternyata ini perlu direvisi karena masih ada kurangnya, ya direvisi. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang paten, bukan kitab suci yang nggak boleh diubah ya. Jadi statuta, OTK, peraturan-peraturan itu boleh direvisi mestinya. Dan itu mengacu kepada aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya, aturan dari pemerintah dan undang-undang di negara kita. A-nya tadi itu apa? Actuating itu berarti apa? Mempraktekkan atau mengimplementasikan ya, menjalankan organisasi, yang dijalankan apa ya, tentu plan-plan ini yang dijalankan berdasarkan OTK, berdasarkan job desk yang sudah ada, kan sudah disiapkan semuanya, program kerjanya sudah diketok, masing-masing unit misalnya, masing-masing bagian itu sudah mengumpulkan program kerja itu dicek dulu sama timnya, tim pimpinan, tim misalnya sudah buat kepala sekolah sudah buat tim yang akan mereview usulan program kerja. Sebelumnya sudah ada restra, program kerjanya direview. Oh sudah cocok ini dengan restra, akan dapat mencapai restra. Tapi anggarannya ini terlalu kecil ini, nggak akan bisa ini. Oke, ditambah misalnya. Tapi biasanya nggak begitu ya. Kalau besar ini, kayaknya dikurangi ya. Itu biasanya begitu. Nah, semua tadi itu sudah ada ya. Di awal tahun itu sudah ada semuanya. Maka tinggal kemudian sepakati program kerja itu dilaksanakan oleh unit mana dan kapan. Oke, sudah semuanya sepakati di program kerja di dok, sudah semuanya dapat. Program kerja itu sudah semuanya tahu apa masing-masing itu menjalankan apa. Nah, tinggal kemudian instruksi semua harus menjalankan sesuai program kerja sudah ditetapkan. Nah, akhirnya masing-masing melakukan apa yang sudah dirancang, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditetapkan. Berikutnya ini yang harus dilakukan kontrol. Kontrol itu bisa dilakukan dengan cara apa ya? Monef, evaluasi, sidak, apa lagi? Monef itu apa? Monitoring, ada evaluasinya juga. Monitoring dan evaluasi. Dimonitor, dicek, dilihat. Ya tidak selalu harus ditunggui loh ya. Nanti kalau anak buah itu selalu ditunggu itu merasa nggak bisa kerja, nggak dipercaya. Nah jadi ya sesekali aja. Tapi nanti dilihat, disepakati itu evaluasinya 3 bulanan atau 6 bulanan. Sepakati bisa 6 bulan. Tapi di tengah-tengah ada ada monitoring, ada supervisi. Nah, ada istilah yang lain itu supervisi. Jadi atasan melakukan supervisi terhadap bawahan, itu biasa ya supervisi. Jadi pekerjaannya itu sudah benar atau belum, capaiannya sudah capaiannya itu ini kan waktunya tinggal separuh, kok masih segini capaiannya, jangan-jangan nanti nggak bisa tercapai targetnya. Nah itu apa sih kendalanya yang dicari? Nah gitu caranya. Jadi harus bisa menemukan kalau ada masalah itu harus menemukan bottleneck-nya. Istilah apa lagi? Istilah apa lagi? Bottleneck. Tahu botol ya? Bottleneck leher. Nah, gitu. Seringkali air itu nggak bisa keluar karena lehernya terlalu sempit. Nah, itu yang mana nih yang menjadi penyebabnya nih? Penyebab masalah. Nah, itu seringkali diistilahkan dengan bottleneck-nya di mana?
Nah, itu bottlenecknya Pak. Ternyata ini kita sudah berusaha loh Pak menjalankan dengan baik. Tapi ini loh Pak ada masalah di sini. Dan masalah di sini tuh kita kan nggak kuasa Pak. Ini kan yayasan Pak. Oh iya, kalau ini kamu memang nggak mungkin bisa menyelesaikan ini. Ini saya dan wakil saya ini yang harus menyelesaikan ini. Nah begitu cara salah satunya membantu bawahan supaya sukses. Pemimpin itu harus punya misi mensukseskan bawahannya untuk bekerja. Jadi ketika kemudian bawahannya itu bekerja, otomatis pemimpin itu juga akan menjadi orang yang sukses. Suksesnya pemimpin itu karena bawahan-bawahannya itu bisa menjalankan pekerjaannya secara benar. Gitu. Karena itu bantu bawahan kalian. Nanti kalau kamu jadi pemimpin, bantu setiap bawahan kalian untuk bisa maksimal dalam menjalankan pekerjaan. Bantu kalau dia nggak paham, berikan pemahaman, berikan penjelasan, aturannya bagaimana, cara menjalankannya seperti apa. Jadi pemimpin itu harus tahu aturannya. Kalau nggak tahu, ya dia nggak bisa memberi direction, tidak bisa memberi pengarahan, tidak bisa memberi penjelasan, tidak bisa menunjukkan jalan. Nah itu mana jadi pemimpin, mana bisa dianggap pemimpin kalau tidak bisa memberi pengarahan, memberi direction, memberi petunjuk, memberi jalan yang bisa ditempuh yang baik. Nah itu tuh pemimpin harus bisa begitu. Maka dia harus tahu peraturan-peraturan yang terkait dengan organisasinya, dengan institusinya. Nah, ketika kamu menjalankan POAC, itu berarti kamu sudah melakukan proses manajemen yang baik. POAC, intinya manajemen itu ya POAC ini. Nah, kalau di istilah pendidikan kita itu di kampus ya. Kampus kita ini kan, kampus itu semua kampus di Indonesia harus melakukan akreditasi. Kamu tahu untuk apa akreditasi? Akreditasi itu supaya apa? Sebetulnya tujuannya akreditasi itu kenapa pemerintah mewajibkan akreditasi? Pemerintah itu ingin menjamin bahwasanya warganya, nah yang sekolah di lembaga pendidikan di kampus kan semua warga negara. Warga negara itu jangan sampai salah, jangan sampai mendapatkan membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ibaratnya jasa pendidikan itu ya, kalau mau membeli kan harapnya mendapatkan yang terbaik. Nah, kalau kemudian pemerintah mengharuskan akreditasi, itu pemerintah meminta lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk ngecek mutunya itu sudah benar atau belum, kualitasnya itu sudah sesuai atau belum, prosesnya. Makanya ada 8 standar di dunia pendidikan itu. Standar apa saja? Standar itu ditetapkan pemerintah, dicek oleh lembaga akreditasi. Pertama, standar kompetensinya. Lulusan perguruan tinggi itu kan punya kompetensi. Standar kompetensi itu mengacu ke mana? Ingat gak yang saya sampaikan dulu waktu ospek? Mengacu ke, nggak tahu. Kalau barang itu mengacu ke standar nasional Indonesia namanya SNI. Jadi kalau kamu punya helm itu kan distempel dengan stempel SNI. Oh berarti sudah dicek bahwasanya standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia itu sudah dipenuhi oleh produk ini, oleh pabrik ini, sehingga dia layak dikasih logo SNI. Nah kamu juga begitu, lulusan lembaga pendidikan ini juga harusnya distempel di kepalanya SNI. Tapi bukan SNI, tetapi ya seperti SKPI itu maunya kayak SNI ya. Dan itu mengacu ke standar. Standarnya ada di mana itu? KKNI loh. Kamu nggak ngerti KKNI? KKNI. Kalau barang itu namanya SNI. KKNI itu singkatan dari Kerangka kualifikasi
aplikasi nasional Indonesia. Jadi kualifikasi yang harus dipenuhi oleh lulusan S1 itu level 6. Level 6 itu seperti apa kriterianya ini? A, B, C, D, E, F, G. Nah itu harus dicek itu, bener nggak lulusannya itu sudah di level itu. Itu semua dilakukan oleh lembaga akreditasi, sehingga kemudian kalau sudah layak, minimal standar minimalnya sudah dipenuhi, oh berarti C. Oh agak medium ini, agak lumayan bagus, oh berarti B. Wah ini sudah melampaui standar, di atas standar ini, layak dikasih unggul. Nah begitu. Jadi akhirnya pemerintah sudah bisa memastikan oh lembaga-lembaga ini sudah layak, masyarakat tidak akan dirugikan, masyarakat tidak akan mendapatkan semacam apa ya, istilah yang lain apa ya, mendapatkan kerugian. Ya itu ada istilahnya, saya lupa. Nah karena itu kemudian dijamin dengan akreditasi masyarakat tidak mengalami kerugian akibat misalnya malpraktek di dunia pendidikan ini terjadi enggak? Ketika diakreditasi itu harapannya tidak ada yang malpraktek, semua berjalan sesuai standar. Nah begitu, standar kompetensinya, standar isinya, materinya sudah sesuai standar. Terus standar apalagi prosesnya itu udah dijalani 4 tahun kok, ini enggak 2 tahun. Kalau S1 kok 2 tahun kok, berarti prosesnya enggak benar ini, enggak dijalani sedemikian rupa. Kalau berproses mestinya 4 tahun. Nah kok hanya 2 tahun, nah ini berarti malpraktek ini. Ada kemungkinan, ada dugaan kualitas dari lulusan yang 2 tahun ini tidak sesuai standar. Nah begitu, itu namanya malpraktek. Dan itu dijaga betul kan, sehingga kemudian ada aplikasi secara nasional, misalnya PD Dikti, itu kan akhirnya ketahuan, siapapun bisa lihat. Misalnya Sarifah ini kuliah tahun berapa? Loh, 2 tahun kuliahnya. Wah, ini nggak benar ijazahnya. Nanti kalau kamu mau nyalak, pasti jadi masalah. Itu ya. Tapi kan sudah mau 4 tahun kan? Sudah 3 tahun ya. Nah itu contoh bahwasanya akreditasi itu controlling tadi ya, kontrol itu dilakukan oleh dari internal. Nah ini kontrol itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Yang bagus itu internalnya dulu. Memang kepala sekolah dan seluruh unit di bawahnya itu sudah bersepakat untuk dilakukan evaluasi, dilakukan sidang, dilakukan supervisi. Jadi misalnya ada sidang dari pimpinan itu, kepala sekolah kok melihat gurunya ngajar benar atau enggak gitu. Jangan-jangan gurunya itu masuk di kelas tapi isinya ngerasani kepala sekolah. Dan ini malah enggak benar ini. Maka kadang-kadang sekolah itu menyiapkan CCTV di setiap kelas untuk memantau pengajaran guru itu sudah betul-betul sesuai standar atau belum, isinya sudah benar belum, cara ngajarnya sudah benar atau belum. Nah itu nggak tahu ya pas atau enggak, tapi sekarang banyak yang pakai begitu. Jadi kemudian guru juga tidak seenaknya sendiri. Jadi kontrol terhadap kualitas itu bisa diupayakan oleh manajer di sini, kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakil. Nah, jadi secara internal sudah dilakukan sendiri nih oleh unit tertentu. Ada kalau di kampus namanya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tapi di sekolah sekarang ini sekolah-sekolah memang kayaknya belum semuanya, tapi bagian sekolah itu sudah punya Lembaga Penjaminan Mutu. Itu membantu kepala sekolah untuk memastikan semua standar itu terpenuhi. Proses dari awal sampai akhir itu dijalankan. Proses seperti itu dijalankan. Ini sebetulnya diperbaiki dengan ini. Kalau ini kan nasional internasional ya.
Kalau ini Indonesia, ini maksudnya untuk perguruan tinggi. P itu apa? Penetapan ya. Terus P yang kedua apa ya? Pelaksanaan. E evaluasi. P yang ketiga itu pengendalian, dan P yang peningkatan, perbaikan. Nah ini kan continuous improvement bisa terjadi terus menerus. Nah P yang pertama harus ditetapkan dulu planningnya apa, perencanaannya apa. P yang kedua pelaksanaan, karena tadi itu sudah dibagi, job listnya sudah dibagi, program kerjanya, dananya sudah disiapkan, anggaran sudah ada, jadi RAPB-nya sudah juga ada. Nah, kalau nggak ada RAPB itu kita nggak tahu pemasukan dan pengeluaran setahun itu cukup atau enggak, mau ngawur akhirnya. Jadi kalau nggak ada perencanaan seperti RAPB itu ngawur, seenaknya kepala sekolah misalnya, seenaknya sing duwe misalnya. Nah itu akhirnya nggak sesuai dengan misi organisasi. Itu yang nggak benar kan begitu. Seringkali lembaga kita itu, lembaga pendidikan Islam Madrasah Madrasah itu nggak ada planning semacam itu, nggak ada RAPB, nggak ada program kerja, ada RAPB nggak ada. Nah itu akhirnya apa? Semau gue, nah gitu, itu yang nggak benar. Dan itu yang akhirnya menyebabkan lembaga itu nggak maju-maju. Nah terus dievaluasi di tengah tahun misalnya dievaluasi. Kira-kira sudah tercapai seberapa? Kalau belum tercapai, loh kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Jangan langsung disalahkan, karena boleh jadi kesalahannya bukan di unit itu loh ya. Kamu harus memahami. Kadang-kadang unit atau orang itu nggak bisa melaksanakan pekerjaannya bukan karena dia nggak mampu, tapi karena ada hal di luar kemampuannya, di luar kewenangannya. Tadi sudah saya contohkan. Mau misalnya menertibkan SDM supaya tertib masuk mulai jam 7 sampai misalnya jam 15 gitu ya misalnya. Loh, ternyata salah satu guru itu ada anaknya yayasan. Terus wakil kepala tadi itu yang bertugas di kurikulum nggak bisa menertibkan, nggak berani. Nah, akhirnya kepala sekolah yang harus ini lupa nggak bisa ditertibkan Pak. Kalau saya yang menertibkan Pak, ini jadi masalah Pak. Nah akhirnya ketahuan bottlenecknya. Oh ternyata masanya di sini kamu belum bisa berhasil mencapai target ini. Kan memang disepakati bahwasanya tertib disiplin mencapai 90% itu pada kurun waktu 3 bulan saja sudah bisa tertib disiplin. Ternyata kamu belum bisa ya. Tapi kamu belum bisa ini ternyata bukan karena kamu, karena ada faktor di luar kewenangan kamu. Ya udah, itu saya ambil alih. Saya nanti bantu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu contoh pemimpin yang baik itu begitu, mencarikan solusi terhadap berbagai kesulitan yang dialami oleh bawahannya, sehingga kemudian bawahannya itu bisa mencapai target-target yang dibebankan, ditetapkan. Nah, begitu. Penjelasan saya ini gambar. iya, kamu tadi paham ya yang saya jelaskan? Kok saya bisa menjelaskan seperti ini? Padahal saya nggak orang manajemen, saya nggak banyak membaca tentang ilmu manajemen, tapi memang saya praktisi. Praktisi itu maksudnya apa? Saya menjabat di perguruan tinggi sudah lama, dan dulu juga pernah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Saya itu di Kuning itu ya diajak saya sama senior di PMI itu. Kebetulan senior itu dipercaya oleh yayasan untuk mencari dosen, terus yang bisa membantu merintis pendirian UNIM. Nah, dosen saya ini kan mesti nyari orang yang memiliki kapasitas dalam organisasi yang baik. Yang dicari bukan nama, tapi jabatannya. Mana mantan ketua PMI? Akhirnya saya yang disodorkan. Nah,
Akhirnya ya ketua itu punya privilege atau yang sudah punya pengalaman di organisasi itu punya privilege. Privilege-nya seperti itu, dianggap memiliki kemampuan, dianggap memiliki kapasitas yang dibutuhkan gitu. Nah tentu kamu juga perlu memiliki privilege seperti itu. Privilege bukan karena hubungan sanak keluarga, bukan, tapi privilege dikarenakan punya kapasitas, punya kapabilitas.